Hai, IHSG hari ini ditutup di level 5059. Ya, alhamdulillah ya, masih di atas 5000 dan menguat 0,4% hari ini. Candlenya inside bar pattern setelah tutup gap kemarin, gap di 5017, 5059, kemudian hari ini membentuk inside bar pattern di range 5013, 5100. Jadi mudah-mudahan hari Senin bisa rebound. Kalau breakout 5100 sih ada peluang rebound ya, mudah-mudahan. Oke sih, itu kalau misalnya breakdown 5013 ya berarti masih masih ada kemungkinan tes area 4800-an lagi. Tapi ya emang indeksnya masih cenderung sideways ya. Jadi ya kira-kira seperti itulah IHSG-nya. Sekarang kita lihat hasil explore-nya pakai FL aja. Kita lihat dari bawah deh. Oke. Hell. Ini tipis banget ya bit overnya, average volumenya aja masih 700.000. Ya, kita lihat yang lain dulu. MCAS lah. Nah, MCAS sih candlenya hari ini doji. Kalau misalnya ada yang punya barang, dijagain aja trailing stopnya di bawah 1950. Terus LPPF belum lah ya, biarin dulu aja. Kalau misalnya ada yang punya barang itu dijagain aja selama nggak turun ke bawah, turun dan tutup di bawah 1080 ya masih boleh di hold. Kalau turun dan tutup ke bawah 1080 kabur dulu sih nggak apa-apa, karena berarti itu masih bearish. Terus SMSM 4 hari berturut-turut big playernya akumulasi ya. Langsung ini. Candlenya hari ini sih indecision. Lihat besok lah. Kalau misalnya hitung kira-kira resisten di berapa ya, di kisaran 1335 1355 area itulah. Tapi pertama sih kira-kira di ini ya 1250-an. Jadi 1250 1270 tuh kemungkinan jadi area resisten pertama kalau misalnya lanjut rebound si SMSM-nya. Next enough biarin dulu lah ya. ISAT hari ini ada inside bar pattern setelah hari ini hari apa ya? Tanggal 11 hari Jumat. Ya benar, hari Jumat rebound candlenya outside bar pattern, terus kemudian hari Seninnya bikin higher high lagi tapi nggak berhasil ditutup di atas 2280. Kemudian koreksi. Hari ini ada inside bar pattern. Akumnya sih lumayan ya. Kalau dibandingkan dengan misal kita lihat temennya Excel, nah masih lebih bagus ISAT akumnya dibandingin dengan Telkom. Pun Telkom 2 hari ini udah mulai oke lah ya akumnya, udah big playernya udah mulai ada akumulasi lah 2 hari ini, makin gede lagi kan. Jadi oke, jadi per telkoan ISAT ini menarik, akumnya masih oke. Kemudian si Telkom, jadi ISAT ini buat Senin itu bisa diperhatikan sih, boleh beli kalau naik ke atas 2200, jadi bisa buy if break 2200, cut lossnya di bawah 2110, dan perkiraan area resisten pertama di sekitar 2320 2350. Kemudian kota saya skip dulu ya. BDMN, cari yang lain dulu deh, masih belum rajin akumulasinya. BWPT juga masih cenderung flat ya akumnya ya. Kalau misalnya yang punya barang dijagain trailing stopnya di bawah 105 ya lumayan sih ya. Dari harga close sekarang 108 sih nggak gitu jauh sih. Ya trailing stop di bawah 105 lah. Kalau turun ke bawah 105 ya kabur dulu aja nggak apa-apa. CTRA 3 hari berturut-turut akum histogram merah, meskipun nggak membuat si akumnya jadi bearish. Kalau kita zoom ke maximize maksudnya,
Jadi si akumnya ini belum berada di atas garis biru dan garis hijaunya ini belum berada di bawah garis biru. Jadi ya masih belum berubah jadi bearish meskipun 3 hari berturut-turut distribusi. Jadi ya kemungkinan sih bikin range sideways kecil dulu ya. Kalau kita geser lah ke hourly baru kelihatan. Dipantau lah, ini masih oke buat dimasukin list buat Senin. ITMG dalam jangka pendek ya 1 minggu belakangan lah itu sidewaysnya agak susah, ini makin gede gini kan. Enaknya gimana dong? Enaknya saya wait and see dulu aja ITMG. Cari yang lain dulu. TPIA sekilas sih kelihatan ya cenderung sideways. Nih cenderung sideways di range 6300 lah, anggaplah 6275 6300, atasnya kisaran 7400-an. Jadi harganya sekarang di 7000-an ini kira-kira di tengah-tengah range sideways. Jadi saya pilih wait and see aja dulu. Belum begitu rajin juga akumulasinya. BTPS 3 hari berturut-turut akumulasi dan hitungannya ini tes area yang kemarin di breakout ya, area 3400. Kita lihat Senin lah. Kalau kita lihat 1 minggu ini itu cenderung sideways di range 3350 3510. Kita geser lah ke hourly baru kelihatan. 1 minggu ini sideways di 3320 3510. Jadi kalau berhasil breakout 3510 ada peluang ngelanjutin rebound yang kemarin koreksi itu kan, koreksi terus hari Jumat dia membal, terus seminggu ini dia sideways. Jadi dipantau, masukin list si BTPS. INTP seminggu ini dominan akumulasi sih. Hitungannya ini juga tutup gap ya, juga tes area resisten juga 11400 11600. Jadi ya saya wait and see dulu. P1. Nah kalau propertinya daripada tadi si CTRA kan akumnya ini lebih bagus si P1 malah. P1 nunjukin ada akumulasi 3 hari berturut-turut big playernya. Jadi ada perubahan perilaku dari yang sebelumnya distribusi, si big playernya berubah jadi akumulasi. Terus harganya juga 1, 2, 3, 4 ya 1 minggu inilah, beberapa hari 4 hari ini cenderung sideways di range 368 388. Kalau di hourly jadi kelihatan sidewaysnya, dan akumnya juga jadi kelihatan ini udah nanjak di hourly. Jadi strateginya bisa buy if break 388, cut lossnya kalau turun ke bawah 368. Terus perkiraan area resisten pertama di sekitaran 428 438. Itu ada ruang sekitar atas dikit. Nah, ada ruang sekitar 11%. Lumayan sih ya. Mudah-mudahan si Senin bisa rebound dan lancar. KLBF ini analisanya agak susah sih kalau misalnya buat kayak gini ya. Saya perlu lihat panjang. Masih cenderung sideways sih. Masih cenderung sideways di range sidewaysnya agak lebar. 1475 1695. Ya area-area deket-deket 1500 ini bisa dibilang area beli lah. Terus ya ini sih lebih enak buat disimpan sih ya KLBF. Akumnya juga belum rajin akumulasi, jadi ya sudah kita cari yang lain. LSIP 2 hari berturut-turut big player akumulasi. Terus yang saya kurang suka itu sebenarnya ini loh. Kemarin 2 minggu kemarin itu sempat turun sampai harga sampai swing low-nya itu lebih rendah dari swing higher low terakhir. Higher low terakhirnya kan di sini nih. Ya anggaplah 950 lah ya, 945 950, dan kemudian ini ada swing low yang lebih rendah dari swing higher low terakhir. Jadinya malah kemungkinannya sideways. Anggaplah kalau kita ambil ujung-ujungnya, pangkal bawah dan ujung atas di range-nya jadi 840 1085, cukup lebar sih. Kalau kita lihat area-area yang sebelumnya pernah di breakout, ini area
area 900-an itu sekarang sampai sekarang ini ya masih direspon jadi area support sih. Kemarin itu membal di area situ kan. Hari Kamis dan Jumat ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, Senin, Jumat. Kamis, Jumat. Itu membal masih direspon jadi area support. Cuman hitungannya ini juga masuk area resisten. Jadi area-area resistennya nih di 1000-an ini sih jadinya. 1030-an ini jadi area resisten. Jadi kalau untuk yang belum punya barang saya pilih wait and see dulu lah ya. Kalau yang punya barang, oh iya sambil masih bisa di hold. Yang punya barang dijagain, kalau turun dan bertahan di bawah 1000, kabur dulu sih nggak apa-apa. Siapa tahu tes area 900-an lagi kan bisa beli di situ lagi. Tuh. INKP. INKP juga masih cenderung sideways ya di range-nya di sekitaran 8.000, atasnya 9.900 ya 10.000 lah anggaplah. Range itu sideways-nya. Harga sekarang di tengah-tengah range sideways, jadi saya mending pilih yang lain dulu. Tower masih belum begitu rajin akumulasinya sih. Saya cuman suka chartnya aja, meskipun kelihatannya ini cenderung sideways, tapi kalau kita lihat time frame yang lebih gedean itu kelihatan kalau bullishnya masih terjaga. Anggaplah ini misalnya beberapa bulan terakhir dari Juni sampai sekarang sideways ya. Dan perkiraan area resistennya di sekitaran 1125, 1140 ini sih ada bekas gap. Siapa tahu sih kalau misalnya nyampe situ tuh direspon jadi area resisten. Cuman ini akumnya belum rajin. Nunggu rajin dulu nggak apa-apa. Nunggu akumulasinya rajin dulu nggak apa-apa. Kalau kita lihat hourly ini juga kelihatan sideways ya di range 1020, 1055. Jadi area sideways ini bisa diperhatiin yang lagi incer si tower. Sambil diperhatiin juga big playernya, mudah-mudahan sih Senin minggu depan maksudnya itu lebih rajin akumulasi. Terus Telkom akhirnya muncul. Telkom berhasil ditutup di atas 2840. Kelihatannya sih rebound ya. Ya, bukan kelihatannya karena emang dari beberapa hari yang lalu juga udah ada pola reversal, bullish reversal ya. Mudah-mudahan sih reboundnya bisa lancar, dan ini juga big playernya 2 hari berturut-turut udah ada akumulasi, makin gede juga akumulasinya. Volumenya juga hari ini makin gede, 3 hari ini ya, sejak dari hari Rabu ini Kamis maksudnya, Kamis Jumat ini volumenya makin gede. Mudah-mudahan lah bisa rebound lancar. Yang belum punya barang boleh beli ya, mau nggak mau terpaksa cut lossnya di bawah 2620 dulu. Kalau kita lihat dalam jangka pendeknya ini lebih jelas dilihat di time frame hourly, itu kelihatan sih kalau emang masih cenderung sideways di 2770, 2900. Kenapa saya bilang masih cenderung sideways ya, karena belum membentuk swing higher low. Jadi anggap aja kalau belum ada, ini baru ada higher low, higher high maksud saya. Baru ada low dan higher low, belum ada higher high, anggap aja itu sideways kan. Kalau udah berhasil breakout 2900 ya baru itu ada tren bullish, tren kecil lah minimal itu, tren bullish kecil yang udah terbentuk. Cuman kalau mau beli nggak apa-apa, dan mau nggak mau dulu cut lossnya di bawah 2620 ya. Memang agak banyak sih ya, cuman ini akan jadi strategi trading yang menarik jika money manajemennya juga diperhatikan. Jadi belinya tuh nggak perlu sekali beli langsung banyak banget all in gitu, mending nggak gitu. Mending belinya bertahap lah, seberapa dulu gitu, karena peluang upside-nya juga lumayan. Pertama sih mungkin area 3000 3050-an ini akan jadi area resisten dulu. Kemungkinan area 3000-an, 3000 3050 itu dulu area resistennya. Kalau berhasil breakout ya ke 3300 3390. Dan itu lumayan kalau misalnya beli, anggaplah beli dari hari closing hari ini 2890 ke 3300, itu ada sekitar 14%. Ya anggaplah 13,5% lah. Dan gitu Telkom, boleh beli besok Senin. Terus Bird kita skip dulu, Ucit juga, Rals ya mudah-mudahan bisa rebound lah ya. Ini cenderung tipis soalnya, biasanya tipis, mudah-mudahan sih bisa rebound. Kita lihat Senin lah. IPTV
Wood. Tinsnya kita biarin dulu lah ya. Siapa tahu tes area 700-an lagi. 730, 710 itu. Java oke. Masukin list tetap dipantau. Kalau kita geser ke hourly jadi kelihatan range sideways di jangka pendeknya itu di 1111.55 dan kalau kita ya ini pakai MA lah. Nah, jadi kan ini ada sideways kecil di sini. Mudah-mudahan sih ya berhasil breakout 11.55 minggu depan. Oke lah. Sekarang kita lihat SCMA. SCMA masih tes area 1200-an. Hari ini candlenya sih inside bar pattern. Yang punya barang masih bisa di hold. Ya. Yang punya barang masih bisa di hold. Terus kalau berhasil breakout 1200 sih ada peluang lanjut ya ke kisaran 12 berapa ini? 1275-an, 1275, 1290. Itu dulu mungkin. Area perkiraan area resistennya mungkin di situ dulu atau misalnya high-nya bulan Juli itu di 1325. Ya anggaplah kalau kita ambil angka bulat 1300 mudah-mudahan nyampe ke situ. Dan kalau berhasil breakout 1200 ke 1275-nya itu ada sekitar 6%. Masih lumayan, ini juga dipantengin ya si SCMA-nya. APIC kita lihat lain dulu. Cepin OTW area 6600 mudah-mudahan. Big playernya akumulasi gede banget hari ini. Itu naik tutupan tuh ya ditarik. Tapi ya mudah-mudahan lah ya. Ini mudah-mudahan lancar ke 6500 6600. Area resistennya masih kisaran situ sih. Terus cari BSDE nggak berhasil ditutup di atas 800. Kita lihat yang lain dulu. TBIG cenderung sideways ya. Coba lihat hourly-nya. Mudah-mudahan lah ke 1350-an lagi. Yang punya barang selama nggak ditutup dan bertahan di bawah 1200 sih masih bisa disimpan ini si TBIG. Boga kita skip dulu aja. BHAT juga. Pura kita coba lihat yang lain dulu. Harum yang punya sih masih bisa di hold. IMJS juga. IMJS ini kalau misalnya punya barang oke lah masih bisa di hold. Mudah-mudahan sih bisa breakout ini ya. Berapa sih ini? Ini kan ada inside bar 284. Tapi saya coba lihat yang lain. ISAT sih SBAT. SBAT masih sama lah ya, itu masih di range inside bar. Yang punya barang ya udah bisa dijagain trailing stopnya di bawah 298. Inco hari ini inside bar pattern itu belum nutup gapnya semua sih ya. Tapi kalau misalnya berhasil breakout 4000 itu bisa beli. Ini akumnya masih bagus. Sahamnya kalau kita lihat trennya sejak akhir Maret, zoom out dikit, sampai sekarang ya masih bisa dibilang bullish. Kalau kita lihat lebih pendek dikit, beberapa minggu inilah ya, bisa dibilang sideways, cenderung sideways di 3550 4000-an. Nah, strateginya sih kalau misalnya breakout 4000 boleh beli ya, cut lossnya di bawah 3860 aja. Kalau breakout 4000 ada peluang ke 4500, masih lumayan sih. Ke 432 4300-an aja itu ada sekitar ketik aja lah 4300 itu sekitar 7%. Ya masih oke lah diperjuangkan, tapi tunggu breakout 4000. Jadi strateginya ada dua nih si Inco ya. Karena kalau nggak berhasil breakout area 4000 berarti ada kemungkinan dia sideways di range 3550 4000. Jadi belinya bisa di deket-deket 3550 atau 3600-an. Kalau membal baru beli, kalau enggak ya nggak beli. Terus strategi kedua kalau breakout 4000 gitu. Oke.
Apalagi? Oh ini terakhir BRMS. BRMS saya nggak bisa. Ya sudah, itu tadi ada beberapa ya, ada Inco, Telkom, Indosat juga, terus SCMA juga. Apalagi ya? Dan temennya lah. Saya kok lupa. Ya sudah, itu dulu dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.